Mungkin bisa dijelaskan berapa jumlah desa yang sudah ODF dari jumlah desa yang ada di Jumlah desa, jumlah desa di Aceh Barat 322, yang udah EDF 30 desa. Itu kita kalau menurut standar peraturan dari perbuknya memang ada, kita 1 tahun 4 desa yang harus kita laporkan. Karena kita dari tahun 2017 sampai 2019, kalau kita hitung 4 desa kan 12 desa, kita udah tercapai, malah kita udah lebih, udah mencapai 30 desa. Perbuk, peraturan bupati memang 4 desa 1 tahun. Nah, selain dari target 4 desa setahun, kita punya target lebih dari itu nggak? Dari peraturan bupati itu? Enggak, kalau kita mestinya target sesuai tetap peraturan perbuk gubernur, bukan perbuk. Pergub. Jadi 4 desa kalau kita bisa mengejar lebih, itu kan standar beliau, standar 4. Kalau kita bisa membuat 5, lebih baik. Apa sih yang menyebabkan banyak desa belum ODF? Gitu. Banyak desa karena banyak tergantungnya tenaga kita nih. Karena desa kita 322. Mungkin tenaga kami masih kurang, cuma ada 3 yang di bagian STBM. Tapi kalau menurut sasarannya kami kan udah mencapai. Iya, betul. Maksudnya yang mau kita tahu sedikit, perilaku secara sosiologi dan psikologis masyarakat sendiri, apa alasan masyarakat hingga saat ini belum membangun jamban dengan cara ini? Kalau kita berprioritas pada perilaku, kalau perilaku di kota, mereka udah mengenal dalam internet, dalam TV, dan mengenal itu angka kesehatan itu, angka rumah sehat itu gimana, udah tahu. Tapi kalau tingkat desa, tahu pamakan desa Wela Timur itu masih angka pengetahuan mereka untuk kesehatan masih kurang. Berapa desa di Wela Timur yang belum ODF dari mana? Kalau Wela Timur masih banyak. Berapa desa kemarin? Masih, karena di situ kan ada sungai. Orang tuh masih menggunakan sungai. Sungai jadi tempat. Nah, makanya sebenarnya perilaku ini apa sih yang bisa terhadap kesehatan, gangguan kesehatan apa aja yang bisa? Banyak. Apa aja? Karena meningkatnya angka kesehatan itu pertama kan dipengaruhi oleh 4 faktor. Perilaku, lingkungan, kesehatan, pelayanan, dan keturunan. Keturunan seperti apa? Keturunan memang udah diturunkan kayak penyakit DM itu keturunan. Itu perilaku untuk kesehatannya bisa juga mitos orang tuh kalau menganggap udah turun-temurun kita di sungai, itu bisa juga kita ambil kesimpulan mereka menganggap udah biasa kami dari nenek-nenek kami di sungai. Tapi kalau perilaku bisa kita ubah kalau ada penyuluhan yang lebih ke mereka. Kalau mereka habis itu dengan disertai contoh, mungkin mereka akan mengubah perilaku. Dan perilaku dan desa itu dipengaruhi oleh lingkungan juga, karena lingkungan mereka sekeliling mereka misalnya, kita udah biasa kayak gitu. Jadi ikut-ikutan. Itu yang kita ubah mindset pikiran mereka tuh gimana. Udah ada kasus apa aja selama ini? Ketika ODF belum bebas, belum dilakukan. BAB belum bebas, masih BAB sembarangan. Apa aja yang kasus yang sering ditemukan? Banyak kan. Apa aja? Di BD bisa juga di situ cacingan, gizi buruk, bisa pengaruh juga. Kan akhirnya angka stunting kita tinggi sekarang nih. Aceh Barat berapa angka stunting itu? Stunting apa Aceh Barat sekarang? Paling besar Aceh Barat. Nih lupa angka stunting. Boleh matiin dulu. Matiin dulu deh. Stunting tuh ngeri juga deh. Ya kita kan lokus ya. Matiin dulu. 300. Tahu juga. Nih. Stunting Aceh Barat, jumlah balita stunting 2019 ya. Iya. 2019 1899. Itu stunting bukan gizi buruk ya, jangan salah-salah. Kerdil ya. Kerdil. Kalau yang gizi buruk cuma 6 orang. Di Aceh Barat 6 orang. Tahun Ya. 2019 angka gizi 2019. meningkat. Enggak, 2019 masih. Iya meningkat atau menurun tuh kalau dibandingkan data sebelumnya? Turun 2018 8. Yang 2016 nih meninggal satu udah sembuh.
tinggal 4 orang lagi. Stunting, kalau stunting seluruhnya 1.899. 1.849. Tapi kategori sekarang stunting digabung sekarang, stunting garis miring gizi buruk. Sebenarnya kalau stunting dengan gizi buruk beda, nggak sama dia. Kalau stunting itu pertumbuhan tidak sesuai dengan usia. Kalau gizi buruk memang keadaan fisik mereka yang udah tidak standar lagi. Tapi sekarang digabung, ada garis miringnya. Stunting itu sama dengan gizi buruk ya. Makanya jangan diambil jumlah stunting total. Kalau dari jumlah stunting total 189, coba banyak kali gizi buruk nanti 56. Kalau gizi buruk yang sudah akut itu namanya enggak, yang 6 itu. Enggak, kita memang bedakan yang gizi buruk dengan stunting. Baik, Kak, tadi kan berapa? 30 ya yang udah ODF. Nah, langkah yang kita lakukan ini kan ada dana desa juga, ada dana desa juga kan. Nah, selain dari perbuk, nah ada nggak rencana dinas kesehatan menggandeng DPMG agar lahir perbuk ke depan itu desa wajib menyediakan jamban secara di rumah-rumah warga bagi masyarakat miskin. Ada nggak? Ada itu buktinya di waktu-waktu acara di Musrembang itu kan ada permintaan dari desa untuk buat jamban. Berarti kami ada koordinasi antara dinas dengan camat, dengan Pemda, dengan kecil pembuatan jamban, malah dibuat jamban masal tuh, jangan pribadi, tapi yang nggak dikabulin pribadi. Setidaknya satu lorong ada satu jamban nanti. Dijamin nggak jamban masal itu akan lebih sehat? Karena perilaku orang ini kan bermacam-macam nih, karena dia BAB sembarang di BAB jamban itu kan. Tidak dijamin, cuma setidaknya mengurangi angka yang biasanya ke sungai kan merusak populasi sungai itu, ikan yang ada di situ merusak juga tuh, bisa kotor lah ya sungai kita, tapi dengan ada itu berkurang juga sedikit. Terawat nggak kalau kita lihat? Mana lebih bagus kalau menurut kakak, dibangun jamban secara pribadi oleh desa atau jamban? Memang sebaiknya pribadi, tapi kita kan sesuai anggaran. Kalau ada anggaran itu apa salahnya? Rumah-rumah kita buat. Cuma kita kan tidak diam di tempat. Nanti kita ajak desa, nanti mana tahu ada dana dari mana kalau bisa mereka untuk membuat pribadi. Kalau kita buat dari dana kita kan terbatas nih. Ya, maksudnya dana desa ini ada nggak? Mungkin perbuk kita akan minta upati keluarkan perbuk agar desa membangun jamban pribadi. Bisa juga, bisa ada kita upaya menggandeng di PMG seperti itu. Ada, misalnya kalau memang angka ini terlalu tinggi dan karena lingkungan sangat perlu, itu perlu kita buat. Kalau perlu kita, kan ini sekarang kan sedang digalakkan lagi Germas. 2020 nih Germas yang udah mati 2017, sekarang kami bangkitkan lagi. Kami sedang buat draft perbuk pati dan SK-SK-nya udah. Itu melibatkan lintas sektor semua. Terlibat lintas sektor semua. Nanti kami akan dalam Germas itu kan kita penyuluhan juga tuh. Nanti dengan adanya itu gimana gerakan hidup masyarakat, mungkin ada termotivasi. Kita masukkan juga dalam itu nanti dalam perbuk tuh, bagaimana desa untuk bisa membuat pribadi untuk rumah pribadi masing-masing, ya kan? Berarti itu. Karena kita udah gerakkan ke rumah lagi nih. Kanun rokok yang sama ini mati akan kami anukan lagi. 2020 nih kami tahu lagi titik-titik tumpul di mana kanun rokok itu tidak boleh. Tidak boleh. Ada ini kan udah mati ya sama nih. Di gedung-gedung fasilitas umum akan ada nggak disediakan untuk rokok, khusus rokok itu disediakan ruang khusus merokok? Iya. Akan kita sediakan. Karena gini, dulu kan rokok tuh udah pernah ada kan, udah pernah ada. Tempat kami di sana di depan tempat rokok. Nah, satu lagi kendala kita di lapangan, masyarakat sulit membangun jamban pribadi apa? Selain daripada tadi kebiasaan perilaku, apakah dianggap lebih efektif di dana di sungai atau apa penyebab perilaku itu tidak mau? Ya, masih menganggap efektif di sungai lebih gampang. Kalau yang daerah yang tidak ada sungai, bagaimana itu? Ya nggak ada sungai. Mereka BAB-nya di mana dia? Hutan. Di hutan. Di